Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Pada 1936, Sudirman mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Sudirman adalah seorang yang aktif dalam organisasi sosial dan kemanusiaan. Hal ini membuatnya sangat dihormati di kalangan masyarakat Cilacap. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Kemudian pada awal 1944, Sudirman diminta untuk bergabung dengan tentara PETA. Meskipun sempat ragu-ragu, terutama karena cedera lutut yang dialaminya ketika masih remaja, Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihan di Bogor, Jawa Barat dengan Tentara Pembela Tanah Air Produk Jepang. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat yang sudah punya nama, Sudirman dijadikan sebagai komandan dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Di Bogor, ia dilatih oleh para perwira dan tentara Jepang, dan para taruna dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah 4 bulan pelatihan, Sudirman kemudian ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah, tidak jauh dari Cilacap. Jabatan Sudirman sebagai komandan PETA berlalu tanpa banyak peristiwa, hingga tanggal 21 April 1945 ketika PETA di bawah komando Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Anak buah Kusairi berhasil menembak komandan Jepang pada saat itu. Karena perbuatan mereka, Sudirman dan anak buahnya kemudian dikirim ke sebuah kamp di Bogor dengan alasan akan dilatih. Namun, sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor. Kemudian, ia pergi ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Presiden Soekarno. Lalu, ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Sudirman dan Iskak Cokroadi Suryo datang ke kamp Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan memberikan senjata mereka. Sementara di luar kamp, kerumunan warga Indonesia bersenjata mengepung kamp tersebut. Tanpa punya banyak pilihan, Jepang akhirnya menyerahkan persenjataan mereka kepada Sudirman. Sebagian besar senjata ini kemudian digunakan oleh unit pasukan Sudirman, menjadikan unitnya sebagai salah satu unit dengan senjata terbaik di Indonesia. Sisa senjata dibagikan kepada batalion lain. Tanggal 5 Oktober 1945, Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengangkat Letnan Jenderal Urip Sumoharjo ditetapkan sebagai pimpinan sementara TKR. Pada bulan yang sama, pasukan Inggris yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang Belanda tiba di Semarang dan kemudian bergerak menuju Magelang. Ketika Inggris mulai mempersenjatai kembali tentara Belanda yang menjadi tawanan perang dan sepertinya sedang mempersiapkan sebuah pangkalan militer di Magelang, Sudirman yang saat itu menjadi kolonel mengirim beberapa pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman untuk mengusir mereka. Dan misi ini cukup berhasil. Berlanjut pada tanggal 12 November 1945, kemudian diadakan pertemuan pertama TKR. Dalam pertemuan pertama tersebut, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara 3 tahapan dengan hanya selisih 1 suara dengan Letnan Jenderal Urip Sumodiharjo yang pada saat itu juga menjadi kandidat pemimpin TKR melalui sistem voting. Membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Sudirman yang saat itu berusia 29 tahun terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Letjen Urip. Namun, para peserta rapat tidak mengizinkannya. Urip yang telah kehilangan kendali dalam pertemuan, bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR. Sudirman kemudian tetap menunjuk Urip, orang yang lebih dulu berkiprah di militer dari dirinya, sebagai kepala staf. Kemudian setelah pemilihan itu, Sudirman dipromosikan menjadi jenderal.
Setelah pertemuan, Sudirman kembali ke Banyumas sembari menunggu persetujuan pemerintah dan mulai mengembangkan strategi mengenai bagaimana mengusir tentara sekutu. Karena rakyat Indonesia sudah mulai khawatir terhadap sekutu yang diboncengi oleh Nika atau Serdadu Belanda akan berupaya untuk merebut kembali Nusantara.